Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saudara yang ada di Sumatera, yang ada di Medan, yang ada di Nias, di Riau, saudara yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, Jawa Tengah, dan juga saudara yang ada di Sulawesi, yang ada di Manado, dan dimanapun berada di Sulawesi, yang ada di Nusa Tenggara Timur, menyapa bagi saudara yang ada di Papua, dan di seluruh pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, dan juga menyapa bagi saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, di Kuala Lumpur, dan juga yang ada di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah-limpah dalam hati saudara semua, dan saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan karunia dan rahmat, Bapa yang kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih, mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terutama di hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini ya Tuhan, untuk melakukan aktivitas kami, tanggung jawab kami. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan Tuhan saja. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami, jamah setiap hati kami saat ini, sehingga kami boleh memahami, boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, melalui nats pembacaan kita pada saat ini, kita diperlihatkan bagaimana bangsa Israel yang tidak berpengharapan kepada Tuhan saat itu, ketika ancaman bangsa Babel telah datang atas mereka, mereka lekas melakukan rencana untuk mencari pertolongan dari bangsa Mesir untuk membantu serangan oleh Babel. Mereka sudah tidak lagi menghiraukan firman Tuhan yang mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, pada ayat yang ke-15 tadi saudara. Padahal mereka sudah diingatkan bahwa tidak akan ada kemenangan walaupun mereka mengandalkan kuda yang tangkas, dan bukan pula karena banyaknya pasukan lantas mereka dapat memenangkan peperangan. Saudaraku, jika kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, sifat-sifat dari bangsa Israel ini masih banyak menghinggapi kehidupan manusia pada zaman sekarang. Manusia memiliki kecenderungan, sudah diingatkan oleh firman Tuhan, tetapi tetap saja manusia tetap terus bertindak hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya sendiri. Manusia yang tidak mengindahkan peringatan dan tuntunan Tuhan, pada akhirnya akan berujung pada suatu kekalahan dan segala penderitaan, saudara. Di dalam perjalanan kehidupan kita juga, kita diingatkan bahwa walaupun kita tahu bahwa akan ada dan akan datang ancaman yang dapat mendera kehidupan kita, janganlah kita menjadi takut dan gentar, saudaraku. Sebab ketika kita langsung stres, kita takut, putus asa, maka kita hanya sedang menambah penderitaan kita saja. Tetapi kita juga jangan langsung bertindak terburu-buru melawan setiap ancaman yang ada. Firman Tuhan saat ini ingin mengajarkan kepada setiap kita untuk diam
maka kita akan diselamatkan. Jika dikatakan diam, itu bukan berarti kita pasrah terhadap keadaan, saudara. Tetapi kita harus ingat bahwa bukan karena kekuatan kita, maka kita mampu menghadapi masalah. Bukan juga karena kekuatan kita, maka kita sanggup menghadapi masalah tersebut. Tetapi ada Tuhan yang bersedia menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena keselamatan kita hanya ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, besar ataupun kecil tantangan hidup, yang pertama kali kita lakukan adalah menaruh harap hanya kepada Tuhan. Pemazmur menyatakan suatu hal, yaitu ketika kita tengah berhadapan dengan kesukaran, jangan pernah lupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudaraku, jika hari ini di antara kita yang mulai merasa resah dan panik ditimpa persoalan atau bahkan di tengah ancaman bahaya sekalipun, jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Meski kita berada dalam suatu yang sangat gelap sekalipun. Dikatakan dalam Mazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, percayalah akan hal itu. Dan itu hanya bisa kita resapi dengan baik ketika kita tetap bersikap tenang. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-36. Janganlah kita menjadi panik, saudara. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Diamlah dan ambillah waktu untuk merenungkan firman Tuhan, hingga kita bisa mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya begitu besar bagi anak-anaknya, dan Dia lebih dari sekedar sanggup untuk melepaskan kita dari jerat masalah apapun. Dan apabila kita berada dalam naungannya, apalagi yang harus kita cemaskan, saudara? Ingatlah apa yang tertulis dalam Alkitab. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan. Saudaraku, apa yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa kita berada di dalam naungan Tuhan. Bersihkan diri kita dari segala dosa yang bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan lewat pertobatan yang sungguh-sungguh. Lalu tenanglah sambil terus merenungkan semua janji Tuhan, hingga kita bisa meyakini dengan sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang sanggup bekerja di dalam diri kita. Di sanalah terletak kekuatan yang sesungguhnya, saudara. Buanglah semua ketakutan, kegelisahan, atau kepanikan dalam diri kita. Gantikanlah dengan ketenangan dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin sulit untuk melakukannya dengan kekuatan diri sendiri. Tetapi ingatlah, saudara, bahwa kita memiliki Roh Kudus yang sanggup menolong untuk kita, yang sanggup membantu kita. Hadapilah masalah dengan ketenangan dan kepercayaan, dan nantikanlah saatnya Tuhan menghalau semuanya untuk melepaskan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih buat segala firman Tuhan saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk tinggal tenang dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah letak kekuatan kami yang sesungguhnya, kekuatan menghadapi apapun di dalam dunia ini. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus, tinggal dalam naungan Tuhan senantiasa, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah goyah menghadapi apapun, tetapi tetap kuat di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami semua yang sungguh-sungguh setia mendengar program ini, program di Pokok Anggur, yang dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun mereka berada.
Tuhan Yesus yang memperhitungkan segala kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi. Memberkati kehidupan mereka Tuhan, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, sawahnya, kebunnya, hasil buminya, pendidikannya. Yang berdoa bagi mereka saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang saat ini terhimpit secara emosional, Tuhan tolong lepaskan di dalam nama Yesus. Mengalami tekanan batin, Tuhan lepaskan, bebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan, nyatakan damai sejahtera Tuhan bagi kehidupan mereka semuanya. Yang saat ini menderita sakit penyakit, Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Belah bilur-bilur Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu, ikatan dosa, dan segala ikatan. Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, negeri kami Tuhan, menghadapi pandemi, permasalahan yang ada, daerah kami, kota kami, desa kami. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan. Mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.